Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Udara pagi di desa Kadipuro masih diselimuti kabut tipis ketika suara mesin dari arah timur mulai meraung. Suara yang kini sudah menjadi bagian dari keseharian warga itu berasal dari sebuah bangunan besar yang berdiri kokoh di ujung desa. Pabrik kerupuk milik Pak Wiryo. Aroma gurih kerupuk yang sedang digoreng menyebar hingga ke jalanan, menggelitik hidung siapa saja yang melintas. Namun, di balik harumnya aroma itu, ada bisik-bisik yang tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang tua di desa sering mengingat masa di mana tanah pabrik itu hanyalah ladang kosong yang tak laku dijual. Hingga suatu malam, lebih dari 10 tahun lalu, Pak Wiryo, yang dulunya hanyalah pedagang keliling dengan gerobak tua, tiba-tiba membangun pabrik besar di sana. Tidak ada yang tahu dari mana asal modalnya. Tidak ada yang tahu siapa yang membantunya. Semua terjadi dalam sekejap. Warga mengenal Pak Wiryo sebagai pria pendiam, murah senyum, tapi jarang berinteraksi di luar urusan bisnis. Ia tinggal di rumah megah tak jauh dari pabrik, bersama istri dan 2 anaknya. Meski begitu, tak banyak yang tahu kehidupan pribadinya. Ia tidak pernah hadir dalam acara warga, tak pernah ke masjid, dan hanya terlihat keluar saat menuju pabrik atau ketika ada urusan penting. Semakin hari, usaha kerupuknya berkembang pesat. Truk-truk pengangkut datang silih berganti, mengangkut produk ke berbagai kota. Namun, bersamaan dengan kesuksesan itu, desas-desus mulai muncul. Kecelakaan kerja yang terlalu sering, pekerja yang tiba-tiba menghilang. Dan yang paling mencolok, setiap bulan, tepat saat malam Jumat Kliwon, selalu terdengar suara gamelan dari arah pabrik, meski tidak ada satupun kegiatan di dalamnya. Tak ada yang berani bertanya. Rangga, seorang jurnalis dari kota, datang ke desa Kadipuro dengan tujuan membuat liputan tentang industri kecil yang sukses menembus pasar nasional. Ia ditemani temannya, Yuda, yang juga bertugas sebagai kameramen. Begitu mereka tiba di desa, suasana tenang dan adem langsung menyambut mereka. Namun, Rangga merasakan ada yang ganjil. "Lo ngerasa nggak, bro?" tanya Rangga sambil menurunkan kaca mobil. Yuda menoleh. "Apa?" "Desa ini tenang banget, tapi kayak ada sesuatu yang ngumpet." Yuda tertawa kecil. "Lo terlalu banyak nonton film horor, kayaknya." Namun, firasat Rangga tak bisa dibantah. Ia sudah biasa berurusan dengan kisah-kisah mistis. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini. Terlalu sepi, terlalu bersih, terlalu teratur. Saat mereka tiba di rumah kepala desa untuk meminta izin wawancara dan pengambilan gambar, Pak Lurah terlihat gelisah. "Mau liputan soal pabrik Pak Wiryo?" tanyanya sambil menyesap teh. "Iya, Pak," jawab Rangga. "Kami tertarik karena kabarnya usaha beliau berkembang sangat pesat. Bisa jadi inspirasi buat banyak orang." Pak Lurah mengangguk pelan, tapi tidak terlihat antusias. "Kalau cuma itu niatnya, silakan saja. Tapi, jaga sikap kalian. Jangan tanya yang aneh-aneh." "Aneh-aneh gimana maksudnya?" Pak Lurah tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela, ke arah bangunan pabrik yang menjulang di kejauhan. Hari pertama pengambilan gambar berlangsung lancar. Rangga dan Yuda disambut oleh bagian humas pabrik. Seorang pria bernama Pak Seno yang terlihat terlalu ramah. Mereka diajak berkeliling, diperlihatkan proses produksi, hingga ruangan pendinginan. Tapi dari semua sudut, Rangga merasa ada bagian yang sengaja tidak diperlihatkan. "Gudang belakang itu isinya apa ya, Pak?" tanya Rangga, menunjuk ke bangunan kecil terpisah yang terkunci rapat. "Oh, itu hanya tempat penyimpanan alat rusak," jawab Pak Seno cepat. "Tidak ada yang penting di sana." Jawaban itu tidak memuaskan Rangga, tapi ia menyimpannya dulu. Malam harinya, Rangga dan Yuda menginap di rumah warga yang tidak jauh dari pabrik. Sekitar pukul 1 dini hari, Rangga terbangun oleh suara aneh. Seperti suara orang menabuh gamelan. Pelan,
Tapi jelas, ia bangun, membuka jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar makin nyata. "Yud, bangun," bisiknya sambil mengguncang bahu temannya. Yuda membuka mata setengah sadar. "Apaan sih?" Dengerin suara itu. Mereka terdiam. Dan suara gamelan itu semakin jelas. Seolah-olah ada pertunjukan wayang di tengah malam. Tapi siapa yang akan mengadakan pertunjukan di jam segini? Rangga mengambil ponsel dan mulai merekam suara itu. Tapi anehnya, dalam rekaman, tidak ada suara apa-apa. Hanya keheningan malam. Keesokan paginya, Rangga dan Yuda kembali ke pabrik. Kali ini mereka berusaha bersikap lebih santai. Tapi diam-diam mengamati jalur-jalur yang kemarin tidak mereka lalui. Saat Pak Seno sibuk menjelaskan soal proses pengemasan, Rangga berbisik ke Yuda. "Lo siap? Kita pisah bentar. Gue pengen lihat gudang belakang itu." Yuda tampak ragu. "Kalau ketahuan gimana? Bilang aja nyasar." Mereka menyelinap ke arah bangunan kecil yang terkunci kemarin. Anehnya, hari ini pintunya tidak dikunci rapat. Rangga membuka perlahan, dan bau anyir menyengat langsung menyerbu hidung mereka. "Buset, bau apaan nih?" bisik Yuda sambil menutup hidung. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, mereka melihat tumpukan karung. Beberapa terbuka, memperlihatkan isi yang tak mereka duga. Potongan kain, boneka, dan rambut manusia. "Bro, itu rambut manusia, kan?" Rangga mengangguk pelan. "Gue yakin ini bukan gudang biasa." Mereka belum sempat mengecek lebih jauh ketika langkah kaki terdengar mendekat. Cepat-cepat mereka keluar dan pura-pura jalan ke arah lain. Namun, dari sudut matanya, Rangga melihat seseorang berdiri di balik jendela pabrik, menatap mereka tajam. Itu bukan Pak Seno. Itu bukan siapa-siapa dari staf yang mereka kenal. Matanya merah, kulitnya pucat. Dan ia menghilang begitu saja ketika mereka mencoba memastikan. Saat malam kembali tiba, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Rangga tak bisa tidur. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik keberhasilan pabrik ini. Dan ia berniat mengungkap semuanya. Namun, ia belum tahu bahwa jejak yang sedang ia ikuti akan menyeretnya ke dalam lingkaran pesugihan yang tak semua orang bisa keluar dengan selamat. Keesokan harinya, Rangga dan Yuda kembali ke pabrik dengan perasaan campur aduk. Semalam, suara gamelan yang mereka dengar membuat pikiran Rangga tak tenang. Suara itu bukan sekadar bunyi, melainkan sebuah pertanda, sebuah isyarat dari sesuatu yang tersembunyi di balik gemerlap kesuksesan pabrik kerupuk itu. Saat memasuki ruang produksi, suasana terasa biasa saja. Para pekerja sibuk dengan mesin dan adonan kerupuk yang terus berjalan tanpa henti. Namun, Rangga memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa wajah pekerja tampak lelah dan penuh ketakutan. Matanya sering menoleh ke arah ruang belakang yang selama ini jarang dikunjungi oleh orang luar. Rangga mengajak Pak Seno untuk berbicara. "Pak Seno, apakah di sini pernah terjadi hal-hal yang aneh? Misalnya kecelakaan atau kejadian lain?" Pak Seno menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius. "Memang ada beberapa kecelakaan kecil. Tapi itu risiko kerja biasa, Kang." Rangga mendesak. "Tapi ada yang bilang pekerja kadang menghilang tanpa jejak." Pak Seno terdiam. "Itu cuma isu. Tapi, ada satu kejadian yang sulit saya lupakan." Ia melanjutkan, "Beberapa tahun lalu, ada pekerja yang hilang. Pencarian sampai malam, tapi tidak ditemukan. Setelah itu, ada peraturan tidak tertulis supaya tidak banyak bertanya tentang kejadian itu." Rangga menyimak dengan seksama. Ada apa sebenarnya di pabrik ini? Pak Seno menghindar dari pertanyaan itu, tapi ada ketakutan di matanya. "Kalau kamu serius, jangan terlalu dalam menggali. Ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan saja." Rangga dan Yuda memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Mereka kembali ke gudang belakang, meski sudah pernah melihat isi yang mengerikan. Kali ini mereka mencoba menyelidiki lebih jauh. Setelah mengamati beberapa hari,
Mereka melihat aktivitas mencurigakan terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Suara gamelan yang terdengar bukan berasal dari alat musik biasa, melainkan dari sebuah ritual yang diselenggarakan di ruang bawah tanah pabrik yang tersembunyi. Mereka melihat beberapa orang berpakaian hitam, membawa sesaji dan kembang api. Wajah mereka tertutup, tapi aura gelap terasa kuat. Rangga merekam semuanya dengan hati-hati, berusaha tidak ketahuan. Ia mulai mengumpulkan potongan cerita dari warga desa yang takut bicara secara terbuka. Mereka bercerita tentang sosok gaib yang dipercaya menjaga pabrik, menuntut tumbal jiwa sebagai harga keberhasilan. Semakin dalam Rangga menyelidiki, semakin banyak rahasia kelam yang terkuak. Pak Wiryo ternyata pernah membuat perjanjian dengan makhluk gaib dari alas yang angker, untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Sebagai balasannya, setiap bulan harus ada korban yang diserahkan, entah pekerja, warga, atau bahkan keluarganya sendiri. Desas-desus itu membuat warga desa semakin takut. Namun, Pak Wiryo tetap berkuasa. Mereka tahu, jika menentangnya, nasib buruk bisa menimpa siapa saja. Di tengah penyelidikan, Rangga merasakan dirinya diawasi. Setiap langkahnya diawasi oleh sosok misterius yang tak terlihat. Suatu malam, saat ia kembali ke penginapan, sebuah boneka kecil berbentuk ayam jago ditemukan di bawah pintu kamar. Simbol itu dianggap sebagai tanda peringatan dari makhluk gaib yang menjaga pabrik. Rangga tahu, ia harus berhati-hati. Tapi rasa ingin tahunya semakin membara. Ia bertekad mengungkap kebenaran meski risiko nyawanya terancam. Malam semakin pekat ketika Rangga memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendirian di sekitar pabrik. Ia merasa perlu bukti lebih konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan Pak Wiryo. Langkahnya pelan tapi penuh tekad menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan kecil di belakang pabrik. Udara dingin menusuk kulit. Daun-daun kering bergesekan oleh angin, menciptakan suara yang mencekam. Hanya suara langkahnya yang terdengar nyata di antara sunyinya malam. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, ia melihat bayangan samar-samar seseorang berdiri. Mata mereka bertemu, dan jantung Rangga berdetak lebih kencang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap dingin tanpa ekspresi. Rangga mencoba menggerakkan kamera, tapi perangkatnya tiba-tiba mati. Lampu senter yang dibawanya juga pada mendadak. Dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata menyentuh bahunya. Ia terdiam, menahan napas. Bayangan itu menghilang secepat muncul, meninggalkan Rangga dalam ketakutan dan kebingungan. Namun, ia sadar, sosok itu adalah peringatan keras. Ia tak boleh terlalu jauh menggali rahasia pabrik. Keesokan harinya, Rangga mencoba berbicara pada warga sekitar tentang apa yang ia alami. Namun, semua menutup mulut rapat-rapat, takut terkena kutukan atau bahaya yang lebih besar. Salah satu tetua desa bahkan memperingatkannya dengan nada serius. Kalau kau teruskan, kau akan tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa kau keluarkan, ucapnya pelan. Tapi Rangga tak peduli. Ia sudah terlanjur tenggelam dalam pusaran misteri yang semakin dalam. Dan ia sadar, untuk mengungkap rahasia pesugihan di pabrik kerupuk itu, ia harus menghadapi bayang-bayang yang selama ini tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, Rangga semakin terjebak dalam dunia yang penuh misteri dan kegelapan. Setiap langkahnya mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia menyadari bahwa keberhasilan pabrik kerupuk Pak Wiryo bukanlah hasil kerja keras semata, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, Rangga berhasil menyusup ke ruang bawah tanah pabrik. Dengan hati-hati ia menyalakan senter dan mengintip ke dalam ruang yang selama ini tersembunyi dari pandangan umum. Di sana, ia menemukan altar kecil yang dihiasi sesaji dan simbol-simbol aneh berbahasa Jawa kuno. Bau dupa memenuhi ruangan itu, menyelimuti udara dengan aroma yang menusuk. Di altar itu, ada sebuah buku tua berkulit hitam yang penuh dengan tulisan tangan. Rangga membuka halaman demi halaman, mencoba memahami isi kitab itu. Ternyata, buku itu berisi ritual pesugihan yang dilakukan Pak Wiryo untuk mendapatkan kekayaan. Ritual itu mengharuskan korban manusia sebagai tumbal, dan pabrik kerupuk adalah panggung dari perjanjian kelam itu. Saat ia membaca lebih jauh,
Suara langkah kaki terdengar dari lorong. Rangga segera menyembunyikan buku itu dan mematikan senter. Jantungnya berdetak kencang. Dari kegelapan muncul sosok Pak Wiryo sendiri, dengan wajah yang lebih dingin dan menakutkan daripada yang ia bayangkan. Pak Wiryo menatap Rangga dengan tatapan tajam. "Apa yang kau cari di sini, Rangga?" Rangga tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, dirinya terperangkap. Pak Wiryo melangkah maju. Suara gamelannya yang pernah didengar Rangga kini terngiang dalam pikirannya. Kesuksesan ini berharga mahal. Setiap butir kerupuk adalah janji yang harus ditepati. Rangga merasa ada sesuatu yang menyesakkan dada. Namun, di saat itu, pintu ruang bawah tanah terbuka dengan keras dan Yuda muncul, membawa beberapa warga yang sudah mengikuti Rangga dan siap menghadapi kebenaran. Konfrontasi tak terhindarkan. Di balik bayang-bayang dan aura mistis, perjuangan untuk mengungkap rahasia pesugihan pabrik kerupuk pun dimulai. Malam Jumat Kliwon tiba, waktu yang selama ini menjadi titik balik bagi segala misteri di pabrik kerupuk Pak Wiryo. Rangga, Yuda, dan beberapa warga yang telah mengetahui kebenaran bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka tahu malam itu adalah ujian terberat. Di dalam pabrik, lampu mulai meredup. Suara mesin pelan-pelan berhenti, digantikan oleh dentingan gamelan yang menyeramkan. Aroma dupa memenuhi ruangan, mengisi setiap sudut dengan kehangatan yang aneh namun menekan. Pak Wiryo berdiri di tengah, mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya bersinar merah di bawah sinar lilin. Para pekerja dan beberapa orang berpakaian seragam hitam berkumpul mengelilingi altar besar. Sesaji diletakkan dengan rapi, termasuk benda-benda yang tak pernah bisa dibayangkan Rangga ada di sana. Tulang ayam, boneka dengan mata kosong, dan seikat rambut manusia yang diikat rapi. Rangga dan Yuda menyelinap dari belakang, merekam semua kejadian dengan tangan gemetar. Namun, tiba-tiba seorang pekerja melihat mereka. Terjadi keributan singkat yang memancing kemarahan Pak Wiryo. "Berhenti! Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu." Suaranya menggelegar, menggema di dalam pabrik. Suasana berubah menjadi mencekam. Rangga dan Yuda dikejar oleh bayang-bayang hitam yang seperti melayang tanpa menyentuh tanah. Warga yang ikut datang pun ketakutan. Beberapa pingsan bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Dalam kekacauan itu, Rangga melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sesosok makhluk hitam besar muncul dari kegelapan. Matanya merah menyala, dan tubuhnya berkelok seperti asap hitam. Makhluk itu tampak sebagai penjaga dari perjanjian gelap Pak Wiryo. Pak Wiryo berdiri tenang, berbicara dengan makhluk itu dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara mereka bergema seperti mantra yang mengguncang jiwa. Rangga tahu, malam ini bukan hanya tentang rahasia pesugihan, tapi tentang nyawa yang dipertaruhkan. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi bayang-bayang gelap semakin mengepung mereka. Kegelapan malam Jumat Kliwon semakin pekat, dan suasana di dalam pabrik berubah menjadi medan pertempuran antara manusia dan kekuatan gaib yang melindungi pesugihan Pak Wiryo. Rangga, Yuda, dan warga yang tersisa saling berpegangan, berusaha melawan teror yang datang tanpa ampun. Makhluk hitam besar itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyapu dan menelan cahaya yang berusaha mereka bawa. Suara gemuruh dan erangan mengisi ruang, seolah-olah dunia lain merangsek masuk ke dunia manusia. Rangga ingat ritual yang pernah dibacanya di buku tua itu. Ada cara untuk memutus perjanjian pesugihan dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, namun dengan resiko besar. Yuda dengan suara gemetar berkata, "Kita harus hentikan ini sekarang, kalau tidak semuanya akan hilang." Mereka merencanakan untuk membakar altar dan sesaji di tengah ritual. Tapi langkah mereka tidak mudah. Pak Wiryo melindungi altar dengan mantra dan gerakan tangan yang membuat udara di sekitarnya bergetar. "Ini bukan hanya tentang uang dan kekuasaan," teriak Pak Wiryo. "Ini tentang janji yang tak bisa dilanggar." Dengan keberanian yang tersisa, Rangga dan Yuda berlari menuju altar, sementara makhluk hitam itu mencoba menghentikan mereka. Warga yang masih sadar membantu menahan makhluk itu dengan benda-benda pusaka yang mereka miliki. Rangga mengambil sebatang kayu besar dan melemparkannya ke sesaji. Api pun menyala dengan cepat, membakar sesaji dan buku ritual yang berada di dekatnya.
Suara teriakan dan raungan memenuhi ruangan. Makhluk hitam itu menggeliat kesakitan. Cahaya terang mulai mengusir kegelapan. Pak Wiryo terjatuh. Tubuhnya lemas. Namun sebelum semuanya berakhir, ia menatap Rangga dengan mata penuh kebencian. "Ini bukan akhir," bisiknya. "Kau belum tahu kekuatan sebenarnya." Asap tebal membumbung tinggi saat api menghanguskan altar dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ritual pesugihan. Suara gamelan yang selama ini menghantui pabrik ini menggantikan oleh deru api yang menggerogoti setiap sudut ruang bawah tanah. Rangga berdiri terpaku. Napasnya masih terengah-engah. Ia menatap Pak Wiryo yang kini tergeletak lemah di lantai. Tubuhnya lemas dan wajahnya terlihat seperti sosok yang telah kehilangan seluruh kekuatan gaibnya. Namun tatapannya tetap penuh amarah dan dendam. "Ini belum berakhir," bisik Pak Wiryo dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Rangga mengabaikan kata-kata itu. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan sekadar melawan satu orang atau satu makhluk gaib, tapi melawan kegelapan yang telah menyelimuti pabrik dan hati manusia yang tergoda oleh kekayaan dengan harga nyawa. Warga desa mulai berdatangan, membawa alat-alat dan barang-barang yang rusak akibat teror malam itu. Perlahan, suasana berubah menjadi harapan baru. Pabrik kerupuk yang selama ini menjadi sumber kesedihan dan misteri kini mulai dibersihkan dari bayang-bayang gelap. Rangga dan Yuda memutuskan untuk tinggal di desa, membantu membangun kembali kehidupan warga yang terluka. Mereka bertekad menjaga agar rahasia kelam itu tak terulang kembali. Malam berganti pagi, dan sinar mentari mulai menembus awan kelabu. Meski rasa takut masih tersisa, ada kehangatan baru yang tumbuh dari keberanian dan perjuangan mereka. Pesugihan pabrik kerupuk itu mungkin telah berakhir, tapi kisahnya akan terus menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda oleh janji kekayaan dengan harga jiwa.